Cekiyeo. Yo, what's up para penikmat dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Petau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, om swastiastu. Semoga semua makhluk berbahagia, damai dan terbebaskan. Hehehe, ngoceh lagi kita guys, urusan dupa. Nah ini ada dupanya kami ya, Mas ya, edisi narsis. Dupe sendiri yang kita review. Ini mumpung belum dikirim, saya coba kupas ya. Jadi ini saya tertariknya ini untuk mempertontonkan nih ke teman-teman penikmat dupa Nusantara. Ya, ini ada dupa olesnya ini yang seri cendana. Ya, dan yang menariknya itu tuh sedikit polos ya. Mintanya ini hanya satu aja tuh campuran ini kemenyan ya. Jadi kemenyan. Jadi ini kita coba mengupas sisi kemenyan ini dari kacamatanya cendana. Gimana sih cendana ini bisa merangkul temennya dengan aroma si kemenyan ini, dimana dua-duanya ini punya karakter yang hampir mirip ya, karakter getahnya tuh yang memang menonjol. Jadi apakah dia bisa saling terpadu? Di paduannya ini yang membuat dia menjadi karakter yang unik, aromanya ini unik sekali. Dan ini masih sama ya seperti yang mungkin pernah ya saya sampaikan sebelumnya di dupa oles yang seri cendana ini. Base powdernya itu bahannya dari kayu cendana ya, serbuk kayu cendana, terus kemudian kita cetak. Setelah itu kita akan berikan olesan aroma berbahan dasar air. Nah itu pilihannya teman-teman. Jadi kalau untuk yang seri ini dia maksimal 2 aroma. Jadi kita sih masih mengedepankan seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kami masih mengedepankan struktur aroma ya. Jadi anatomi aroma itu tuh ada 3. Jadi ada yang di base note-nya, jadi ada middle note-nya dan top note-nya. Jadi dari kombinasi ini makanya kita menuntut ada 2 aroma saja yang untuk diolesan, sehingga dia bisa berjalan harmoni, bersatu padu untuk menimbulkan wasana yang asik, sehingga bisa membentuk pola-pola yang bisa teman-teman atau para penikmat dupa bisa menjadikan itu kayak ya ibarat kita kayak bikin sablon ya, ada kita sablon atau kita bikin mungkin pernah lihat kayak ada zaman dulu ya kan, ada tuh yang bentuk-bentuk huruf terus kita tinggal ngebentuk pakai spidol gitu kan, udah ada terbentuk. Nah itu pola-pola itu yang seperti kayak acuan ya, sehingga bisa tahu kemana sih arahnya kita nanti, membantu ya. Jadi ini hanya sekedar trigger. Dupo-dupo yang menarik ini, dupo-dupo dengan bahan-bahan yang asik ini hanya sekedar, walaupun dia terkesan greget, terkesan canggih gitu ya, tapi dia hanya tetap dia trigger. Fungsinya dia hanya 5%, menemani kita. Sisanya 95% adalah keputusan kita untuk mengambil arahnya itu. Yang ngambil keputusan itu ya kita, yang mau menjalaninya kita, yang mau menerima konsekuensinya tetap kita. Makanya 99 kok belibetan. Apa karena hujan? Bawaannya di fokusnya pengen di suara gitu loh. Jadi apa karena di 95, kembali ke tadi ya, 95% itu karena kita yang mengambil keputusannya, jadi konsekuensi itu kita yang terima. Sedap. Masih ya, ini di dupa oles ini ya dia memang punya ini jadinya kadaluarsa ya, kadaluarsanya, dan ini kurang lebih 8 bulanan lah, 7 sampai 8 bulan tergantung sih cara penyimpanannya. Semakin banyak dipegang sama tangan-tangan yang terkontaminasi gitu, dengan kita nggak ngerti unsur hara apa yang ada di tangan kita, itu dia bisa tumbuh karena ya, mineralnya ada. Jadi ini semua unsur-unsur yang bisa hidup jamur tuh ada. Hujan-hujan gini nih bawaannya pengen tidur aja rasanya. Tapi enak loh, udaranya semilir gitu. Terus kemudian ada aroma hujan tuh yang memang membuat kita gimana gitu loh, rasanya kok tenang gitu loh kan, enak rasanya. Ini kalau dihidupkan dengan dupa rasanya asik ya. Ini dupa, mari kita coba ya guys ya. Ini lebihannya, kita bikin lebihan ya. Di sini ada kemenyan pertamanya, dia keluar, dia mengambil posisi menjadi langsung di top note. Top note ini keluar si
kemenyan. Walaupun memang dia juga tidak begitu keras karena bahan-bahan yang dasarnya getah itu dia akan keluar ketika kita mulai membakar. Nah, apakah dia ini seperti apa nih sifatnya dia? Apakah yang mana dominan? Apakah kemenyannya atau cendananya? Ah, itu dia ya. Nah, jadi ini sebenarnya saya sudah berkali-kali nyoba deh. Cuma ini kan ini untuk dalam kepentingan review ya. Apakah dia menjadi oke, dan ya jadi cukup tipis ya, kita bikin diameternya sekitar 3,2 mili gitu. Dan ini dupa ini isinya kurang lebih 500 batang ya, kurang lebih 500 batang, dan ini enak ya, ini 1 kilo, terus panjangnya 32 cm, dan ini asik ya kalau saya bilang. Ini kemasannya juga ini untuk teman-teman yang memang pengen ngasih ke sanak saudaranya, ke kerabatnya, ke teman-teman yang memang punya kesan gitu loh yang asik sama kita. Kalau pas lagi dia punya acara ya kasih beginilah, mungkin teman-teman Bali atau kasih beginilah. Ini kan aroma ya, aroma itu kita sudah general banget. Kalau saya lihat ini sudah umum ya, sudah awam. Jadi ini nggak hanya sekedar untuk budaya tertentu aja. Jadi memang bisa digunakan untuk siapa aja gitu loh. Memang perlu untuk mengeksitasi dirinya menjadi lebih tenang, menjadi lebih hening, menjadi lebih damai, itu bisa gunakan ini sebagai trigger, dupa ini sebagai trigger. Dan ini bisa dibakar di dalam ruangan dalam jumlah tertentu lah, nggak sampai terlalu banyak juga. Ini kita bakar segepok juga ya, lumayan kan, asap juga bentuknya. Tapi ini kalau 1, 2 ini cukup cakep ya. 3 ganjil kita bakar tuh cukup enak gitu loh aromanya. Nah ini salah satu advantage-nya dari dupu-dupu kami ini. Kenapa? Jadi kita bisa berkreasi gitu loh, teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang kami buat ini di dupu-dupu kami. Entah itu bahan dasarnya macam-macam ya, bisa base powdernya si cendana, base powdernya kayu manis, base powdernya kayu gaharu, terus kemudian ada yang kita rendam rempah, dan ada gaharu, pure gaharu, terus kemudian ada yang batok kelapa dengan arang jati juga. Nah itu tuh kita bisa mencari wasananya kita bisa mencari aromanya kita yang bisa pas gitu loh, yang enak, bisa mendukung kita untuk moodnya kita, bisa mencari inspirasinya kita, sehingga kita bisa lebih membuat jejak-jejak di saat ini, di momen saat ini yang asik gitu loh, jejak-jejak yang memang bisa menarik hal-hal yang memang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin di tempo hari saya sempat membahas tentang wasana. Wasana itu artinya itu tentang aroma, tentang bau, tentang wangi yang kita bawa. Dan itu muncul dari keputusannya kita saat ini. Memang apa yang kita jalani saat ini adalah hasil dari jejak-jejak yang sudah kita tinggalkan terdahulu. Tapi tetap kita punya andil untuk mengubahnya. Dengan apa? Dengan mengalami seutuhnya di momen saat ini. Itu yang penting. Wih, ini aromanya syahdu sekali, ini aroma kemenyannya ini. Memang gini, cendananya dia seperti main di belakang layar ya. Cendananya main di belakang layar, namun justru cendananya ini booster di kemenyan. Kemenyan aslinya dia tidak seperti ini, tapi dia merupakan kombinasi. Ini dahsyatnya kalau saya lihat ini, yang saya rasakan ini, kemenyannya itu bisa berfungsi di dua titik jadinya. Dia bisa masuk di top note walaupun dia halus, kemudian dia bisa kembali ke middle note untuk menyambung si cendana. Walaupun si cendana dan kemenyan tidak keluar bentuk aslinya, tapi dia merupakan kombinasi. Dan ini asik sekali nih, asik sekali untuk teman-teman yang memang saya perlu jeda deh, saya mau jeda. Ini bisa digunakan teman-teman. Ini enak nih untuk jeda, ini enak banget. Wow. Iya memang ini asik sekali. Dan asapnya juga nggak terlalu banyak. Asapnya biasanya asap getah itu memang banyak. Coba lah teman-teman bakar getah yang murah ya. Itu kayak damar gitu atau kopal gitu, banyak asapnya. Tapi ini sedikit santuy dia. Lebih santun dia mengeluarkan residual ini lebih santun. Tapi enak itu, dia bisa menemani aroma ini bisa menemani kita untuk
Apa saja yang ada kaitannya dengan ketenangan, apa saja yang ada kaitan dengan kedamaian gitu, menciptakan suasana yang jauh lebih kondusif jadinya. Ya, untuk merubah mood kita, untuk merubah inspirasi kita, untuk merubah niatnya kita. Ya kan yang tadinya niatnya kita pengen, aduh ini pokoknya tentang gue lah gitu kan. Bagaimana kita menonjolkan ego kita tadinya begitu, tapi jadi mulai pupus tuh. Lama-lama mulai hilang. Bagaimana denganku itu sudah mulai ide, bagaimana denganku itu sudah mulai hilang pelan-pelan. Masuk ke kesadaran semesta gitu ya. Asik ya. Dan senada gitu, harmonis sekali jalannya. Sehingga apa ya, kita mau perlu apa itu sudah awalnya dasarnya dari kecukupan hati kita sudah cukup gitu loh. Kalau kayak kita ngomong di budaya Bali itu, di sanggah, terutama mungkin ada teman-teman yang punya sanggah tua, seperti di tempat saya itu ada Pelinggih Betara Catumeres dan Betara Catumujung itu letaknya bersebelahan, men. Catumeres itu artinya untuk kecukupan, Catumujung itu kita memang mendapatkan kelimpahan. Itu bersebelahan, itu persis kayak koin kalau saya bilang, mata uang koin ya. Itu dia punya di dua sisi. Sisi satu adalah kecukupan, sisi kedua adalah kelimpahan. Jadi ketika kita sudah mendasari diri kita dengan kecukupan, ya kelimpahannya secara nggak langsung ada. Tidak minta kelimpahan, kita tidak berharap, selalu berharap yang terbaik. Mengapa kita selalu berharap yang terbaik? Kalau kita hanya perlu melakukan yang terbaik saja. Karena ketika kita memulainya dari mengharapkan yang terbaik, ujung-ujungnya pasti kecewa, mamen. Sedap. Boleh asik dengan bahasa ini. Semakin lama semakin asik aroma ini dinikmati, kita bisa jadi teman yang asik lah. Jadi dia tidak terlalu dominan untuk menguasai hidung kita, untuk nusuk-nusuk hidung kita ya. Jadi dia cukup santun gitu loh untuk menemani kita, untuk menemani apapun yang kita inginkan, apapun keputusan yang ingin kita jalani ini asik banget ya. Jadi apa ya teman-teman yang mau perlu konsistensi dalam menjalani untuk menyelesaikan proyek-proyeknya, atau perlu komitmen yang untuk memulai sesuatu ini, bisa nih dibantu dengan boosternya Cendana kombinasi dengan Kemenyan yang ini juga nggak hanya sekedar diolesin gitu aja udah ada, pokoknya ada dupo olesin begitu aja, enggak, tapi ini kita memang ada permainan komposisi di sini. Kalau komposisinya nggak asik, ini nggak dapet nih begini nih, beneran ini nggak dapet. Ini Kemenyannya beda, tapi dia ada yang mensupportnya di sini. Cendananya juga, wah ini asik guys, asik banget ini. Well guys, saya rasa gitu dulu ya pembahasan tentang dupa oles yang khas ini, yang campuran antara base powdernya Cendana dan aroma olesannya Kemenyan. Harganya masih sama, 170.000 per kilo. Dan ini mau di packing, mau dikirim. Teman-teman bisa ya memanfaatkan fitur kami ini sehingga bisa menemukan, kembali saya sampaikan tadi, menemukan aroma yang khas untuk personalnya teman-teman penikmat dupa. Terima kasih atas atensinya, dan saya masih perlu saran, kritik, komen apa saja yang sifatnya membangun sehingga kami bisa terus merevisi, mengevaluasi kinerja kami mengenai dupa. Teman-teman bisa langsung DM, bisa diskusi langsung sama saya. Dan untuk teman-teman yang ngerasa belum banyak menemukan jawaban, ya memang saya bukan perpustakaan ya. Cuma pengalaman saya berapa tahun sih, paling cuma 16-15 tahun kan, jadi nggak begitu banyak. Masih banyak teman-teman yang memang jauh lebih berpengalaman dari saya. Saya cuma menyempatkan diri aja untuk menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami. Siapa tahu bisa menjadi pertimbangan lah dari perspektifnya saya ini, sehingga teman-teman tidak mungkin masuk ya ke lubang yang sama seperti yang saya alami gitu kan. Jadi ya kita saling support lah sebenarnya. Well, thank you guys atas perhatiannya. Saya Inyoman Mahabudi. Petang!